Kita sudah berada di kuartal terakhir tahun 2021 yang artinya pandemi COVID-19 sudah hampir berlangsung 2 tahun sejak pertama kali ditemukan di bulan Desember 2019. Selama periode ini, kondisi ekonomi dunia dan pasar finansial bergerak sangat dinamis. Sekarang setelah pandemi terlihat lebih terkendali dan lebih dari 6,3 miliar dosis vaksin telah disuntikkan secara global, optimisme mulai memuncak. Mari kita telah kondisi global dan domestik terkini, serta outlook kuartal keempat tahun 2021. Dari pasar global, fokus utama yang diperhatikan pasar adalah sinyal Fed tapering atau pengurangan stimulus dari Bank Sentral Amerika Serikat yang sepertinya terlihat semakin jelas akan dimulai di kuartal ini. Proyeksi normalisasi suku bunga Amerika Serikat juga berubah. Kenaikan Fed rate maju lebih cepat. Tadinya kenaikan pertama baru diperkirakan akan terjadi di 2023, namun di rapat Bank Sentral bulan September kemarin, muncul sinyal bahwa kenaikan pertama ini akan terjadi 1 tahun lebih cepat, yaitu di 2022. Perubahan juga terjadi pada target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi tahun ini diproyeksi lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya disebabkan oleh disrupsi rantai pasokan global yang lebih persisten dari perkiraan. Namun, secara umum, The Fed masih mempertahankan pandangannya bahwa inflasi tinggi ini bersifat sementara. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 juga diturunkan menjadi 5,9%. Hal ini dipengaruhi oleh lonjakan kasus COVID-19 di kuartal ketiga kemarin. Sebaliknya, untuk 2022 pertumbuhan ekonominya malah diprediksi melonjak lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya, seiring dengan harapan semakin terkendalinya situasi dan penanganan pandemi. Lalu bagaimana dengan kawasan negara berkembang, terutama Asia? Seiring dengan meredanya efek low base awal pandemi 2020 yang membuat pertumbuhan ekonomi paruh pertama tahun ini melonjak sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia di paruh kedua ini mulai mengalami normalisasi. Proyeksinya terlihat anjlok dibandingkan paruh pertama, tapi sebenarnya bukan berarti memburuk, namun sekali lagi kembali ke level normal. Sektor eksternal yaitu ekspor masih menjadi penopang, didukung pemulihan ekonomi global dan semakin meningkatnya demand atau kebutuhan global pada barang elektronik seperti misalnya chip komputer, yang sepertinya ini menjadi dampak permanen pandemi yang mengubah lanskap dan semakin mempercepat era digitalisasi di segala bidang. Yang juga menarik adalah valuasi pasar saham Asia. Setelah di paruh pertama sempat melonjak tinggi sejalan dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi, saat ini valuasi pasar saham telah kembali turun, hampir kembali berada di kisaran rata-rata 5 tahun terakhir. Ini level yang atraktif bagi investor. Terlebih lagi untuk kawasan ASEAN, inflasi masih rendah dan terkendali dan belum menimbulkan tekanan bagi bank sentral untuk melakukan pengetatan kebijakan. Kondisi ini tentunya suportif bagi pasar saham. Beralih ke kondisi dalam negeri, setelah didera gelombang kenaikan kasus COVID-19 yang luar biasa di bulan Juli kemarin, kondisi terus menunjukkan perbaikan. Di awal Oktober ini, untuk pertama kalinya kasus harian malah sempat mencapai di bawah 1.000 kasus, kembali ke statistik bulan Juli 2020 1 tahun yang lalu. Penurunan kasus COVID-19 dan vaksinasi yang semakin masif ini membuat pelonggaran aktivitas masyarakat dapat dilakukan dan potensi pemulihan ekonomi domestik semakin terbuka. Selain penanganan pandemi, stabilitas makroekonomi terutama eksternal juga terus diperkuat. Hal ini untuk mengantisipasi Fed taper dan juga untuk menghadapi dinamika global yang walaupun berada dalam periode pemulihan tapi sebenarnya belum sepenuhnya stabil. Cadangan devisa yang meningkat, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan neraca perdagangan juga yang masih sangat baik didukung oleh permintaan dan harga komoditas yang kuat, ini diharapkan dapat meredam volatilitas rupiah menjelang Fed taper.
Lalu berkaca dari apa yang terjadi saat pembatasan aktivitas atau PPKM di awal tahun 2021 ini, beberapa indikator utama, indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, penjualan properti, dan sektor manufaktur, ini diperkirakan akan kembali pulih, bahkan bisa melonjak setelah PPKM dikurangi atau pelonggaran aktivitas dilakukan, mobilitas juga semakin meningkat. Nah, kondisi ini ditambah dengan kenaikan harga komoditas unggulan ekspor seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, lalu adanya peningkatan belanja pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat di kuartal keempat ini. Selanjutnya, bagaimana nih dengan pasar finansial? Di tengah volatilitas yang terjadi di kuartal ketiga terkait rencana Fed taper, ternyata pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan obligasi di kawasan. Sepanjang tahun berjalan sampai akhir September, indeks pasar obligasi Indonesia menguat 3,9%. Selain itu, real yield atau imbal hasil real dibandingkan dengan obligasi Amerika Serikat yang sering menjadi patokan global, ternyata obligasi kita pun masih sangat superior. Nah, inflasi yang terkendali, pengelolaan fiskal yang baik, dan tingginya likuiditas domestik, dan Fed taper yang sudah diantisipasi nggak lagi mengagetkan, ini akan membantu penguatan pasar obligasi Indonesia, dan diperkirakan tren ini masih akan berlanjut di kuartal keempat ini. Lalu untuk pasar saham, antusiasme dan optimisme pelaku pasar akan pemulihan aktivitas domestik mulai terlihat pada pergerakan pasar saham IHSG. Sepanjang tahun berjalan sampai akhir kuartal ketiga, IHSG menguat 5,1%. Pemulihan sentimen ini ditopang katalis positif peningkatan vaksinasi, membaiknya kepercayaan konsumen, kenaikan harga komoditas, stabilitas rupiah, dan juga perbaikan earning perusahaan. Semua ini diharapkan dapat mendorong pergerakan pasar saham Indonesia sampai akhir tahun nanti. Sebagai penutup dan rangkuman, di kuartal keempat ini pelaku pasar dan investor lebih optimis pada kondisi makroekonomi, pemulihan roda ekonomi, situasi pandemi, dan pasar finansial. Hal ini sangat berbeda dibandingkan kuartal yang lalu di kuartal ketiga. Namun tetap ada beberapa hal yang harus kita cermati, harus kita waspadai. Kalau dari pasar global adalah kebijakan pemerintah dan bank sentral Amerika Serikat dan China misalnya. Ini raksasa ekonomi yang tentu saja dapat berdampak bagi dunia. Sementara dari dalam negeri adalah kekhawatiran adanya gelombang baru kenaikan kasus menjelang akhir tahun nanti di musim liburan. Nah, mari kita jaga kondisi Indonesia dan salam investasi.